Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, wacana kampus diperbolehkan sebagai tempat kampanye menuai polemik. Sebab gagasan tersebut dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Lalu akankah wacana tersebut mendapat restu? Selengkapnya akan kita ulas dalam fact check kita kali ini. Wacana memperbolehkan kampanye di kampus pertama digulirkan Ketua KPU RI Hasyim Asyari, yang mana ia menyebut bahwa kampanye boleh dilakukan di mana saja termasuk di kampus. Kita lihat pernyataan dari Hasyim Asyari, untuk kampanye boleh dilakukan di mana saja termasuk dalam kampus dan juga pesantren. Tapi ingat, ada catatannya. Ia mengatakan seperti itu. Apa catatannya? Nanti akan kami jabarkan lebih rinci. Namun sebelum itu kita lihat dulu sebenarnya apa alasan dibalik pemberian izin kampanye di kampus. Meskipun sejumlah pihak menyebutnya ini akan melanggar undang-undang. Ternyata ada 5 alasan yang diungkapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, pertama karena terdapat kelompok pemilih. Dalam hal ini mahasiswa dan juga dosen maupun juga struktural dari kampus. Kita lihat alasan lainnya apalagi. Yang kedua ternyata adalah untuk sarana menguji kapasitas para calon, di mana kampus ini dikatakan sebagai tempat atau kelompok yang dinilai paling kritis untuk mengetahui apakah calon-calon yang ada di daerah atau calon-calon yang akan memimpin bangsa ini sebagaimana cocok untuk memimpin bangsa. Lalu kita lihat yang ketiga adalah wadah edukasi politik di sini dikatakan. Lalu yang keempat untuk menguji kualitas dan juga program para calon. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah mendorong keterlibatan mahasiswa dalam proses demokrasi di Indonesia. Namun wacana kampanye di kampus bisa dibilang terganjal aturan Undang-Undang Pemilu. Seperti yang disebutkan oleh sejumlah pihak termasuk Bawaslu, di mana UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 melarang penggunaan tempat pendidikan untuk kampanye. Seperti kutipan pasalnya berikut ini kita akan lihat. Pasal 280 ayat 1, tepatnya di huruf H, kita bisa lihat di slide berikutnya. Pelaksana, peserta, dan juga tim kampanye pemilu ini dilarang untuk menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan juga tempat pendidikan. Jika melanggar, ada sanksi pidananya ternyata. Sanksi pidananya dijabarkan dalam pasal 521 UU nomor 7 tahun 2017, yang mana di sini dijelaskan bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak sebesar 24 juta rupiah. Nah, berpegang pada Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017 tadi, tepatnya di pasal 280 ayat 1 huruf A. Badan Pengawas Pemilu ini atau Bawaslu menilai kampanye di kampus melanggar UU yang berlaku. Meskipun tak dipungkiri usulan kampanye di hadapan mahasiswa dinilai gagasan yang baik. Kita lihat pernyataan dari anggota Bawaslu, ini Loli Suhenti mengatakan gagasan itu bagus, hanya tetap tidak boleh melanggar UU. Kalau audiensinya mahasiswa bisa saja dilibatkan tapi tidak menggunakan fasilitas kampus. Yang perlu digarisbawahi adalah menggunakan fasilitas kampus. Kemudian tapi tidak menggunakan fasilitas kampus, kami bisa menjadikan sebagai temuan dugaan pelanggaran pidana pemilu jika masih menggunakan fasilitas kampus karena dianggap melanggar dari UU nomor 7 tadi. Sementara pandangan berbeda ini disampaikan oleh KPU RI yang mengatakan kampanye di kampus diperbolehkan karena yang dilarang itu penggunaan fasilitasnya, bukan kampanyenya. Kita lihat pernyataan dari Ketua KPU Hasyim Asyari di sini. Kalau saya menyatakan kampanye di kampus boleh apa enggak? Boleh. Ia mengatakan, wong mahasiswanya pemilih, dosen-dosennya juga pemilih, ingin tahu dong siapa capresnya, siapa calon DPR-nya. Yang dilarang itu apa? Fasilitasnya, bukan kampanyenya. Ini yang menjadi dasar KPU akhirnya memberikan wacana bahwa kampanye di kampus diperbolehkan. Atas pandangan itu, maka KPU memberikan penjelasan bahwa pasal yang dimaksud tidak melarang kampanyenya, hanya saja syarat-syarat yang perlu dipenuhi diantaranya sebagai berikut ini. Ada syarat-syarat yang dikatakan. Yang pertama adalah peserta pemilu hadir tanpa atribut kampanye pemilu. Ini penting. Kemudian yang kedua, atas undangan pihak penanggung jawab di sini. Yang dimaksud pihak penanggung jawab di kampus misalnya rektor yang mengundang. Lalu yang ketiga, peserta pemilu diperlakukan dan juga diberi kesempatan yang sama. Jika calon presidennya nanti ada 4, maka 4-4-nya harus diberikan jadwal dan juga harus diberikan waktu yang sama. Kita lihat apa lagi poin berikutnya. Poin keempat,
yang menjadi syarat adalah pengaturan durasi dan juga frekuensi kampanye yang sama. Pengaturan durasinya misalnya 1,5 jam untuk calon pertama, 1,5 jam juga harus diberikan untuk calon kedua, calon ketiga, dan calon keempat. Frekuensi kampanye juga sama, jika diberikan 2 kali maka untuk periode yang sama akan diberikan kepada pihak-pihak lainnya. Lalu yang kelima bisa dilihat adalah maksimal durasi 2 jam. Ini yang dikatakan oleh KPU, maksimal durasinya dibatasi yaitu selama 2 jam. Yang menjadi penting juga adalah kampanye digelar secara dialogis dan juga bukan hanya bersifat orasi semata. Lalu seperti apa tanggapan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem terkait wacana ini? Apakah ikut mendukung? Berikut kutipan pernyataan peneliti Perludem Kaffi Adlan Hafiz. Misalnya ada kampanye di kampus, saya kira ini menjadi satu kemajuan yang cukup baik ya dari konteks pengaturan kampanye kita di Indonesia. Ketika kemudian para civitas akademika ini diberikan kesempatan langsung ya untuk menguji visi dan misi dari para politisi tersebut. Politisi ini kemudian juga pada ujungnya nanti adalah kebijakan dan peraturan yang kemudian disusun nantinya oleh politisi ini dapat teruji secara matang seperti itu. Keuangan ya dalam hal politik ini banyak sekali peredaran uang, kencang sekali peredaran uang di dalam politik ini, sehingga ketika adanya kampanye di kampus maka yang terjadi nantinya adalah adanya persaingan gagasan atau kompetisi gagasan, dan politik ini nantinya menjadi satu ruang untuk kompetisi gagasan, bukan lagi kompetisi uang seperti itu. Meski masih menuai pro dan kontra karena terdapat 2 persepsi berbeda terkait Undang-Undang Pemilu soal larangan kampanye di kampus, namun perlu diingat pada hakikat kampanye adalah menyampaikan visi, misi, dan program kegiatan yang akan dikerjakan. Untuk itu penting bagi semua calon pemilih untuk tahu dan bahkan ikut mengujinya.